Halo teman-teman, melanjutkan video sebelumnya mengenai hubungan antar sudut. Kali ini kita akan coba contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai X pada gambar di bawah ini. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa sudut CAB besarnya 4X dikurangi 17 derajat dan sudut ABD besarnya 7X dikurangi 12 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai dari X. Nah, untuk menjawab soal ini, coba kita perhatikan. Kira-kira apa hubungan dari sudut CAB dan sudut ABD ya? Jika kita perhatikan, keduanya merupakan sudut dalam dan ada di pihak yang sama. Jadi hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Seperti yang kita tahu bahwa sudut dalam sepihak mempunyai sifat bahwa apabila sudutnya dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Jadi apabila sudut CAB ditambahkan dengan sudut ABD, besarnya adalah 180 derajat. Jadi dapat kita tulis 4x min 17 derajat ditambah 7x min 12 derajat besarnya adalah 180 derajat. Ini dalam kurungnya bisa kita hilangkan ya, jadi 4x min 17 ditambah 7x min 12 sama dengan 180 derajat. Nah, kita operasikan yang ada variabelnya. 4x ditambah 7x adalah 11x. Min 17 min 12 adalah min 29 sama dengan 180. Nah, untuk mencari nilai X kita pindah ruaskan yang negatif 29. Jadi 11X sama dengan 180 derajat ditambah 29 derajat. X sama dengan 180 tambah 29 adalah 209. Nah, 11-nya kita pindah ruas karena perkalian menjadi pembagian. Jadi, 209 dibagi 11 adalah 19 derajat. Jadi, diketahui nilai X adalah 19 derajat. Selanjutnya, kita coba contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai X pada gambar di bawah ini. Dari gambar ini diketahui garis sejajar yang dipotong oleh garis yang bengkok. Dan artinya di sini terdapat dua garis yang berpotongan dan besarnya adalah X derajat. Oke, kita tuliskan dulu hal-hal yang diketahui ya. Di sini dapat kita lihat diketahui sudut ABC besarnya 43 derajat dan sudut CDE besarnya adalah 139 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai dari sudut BCD atau nilai dari X. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menambahkan bantuan berupa sebuah garis yang sejajar dan melewati perpotongan garis BC dan garis DC. Nah, jika seperti ini akan terlihat hubungan sudut-sudut yang baru. Coba kita perhatikan sudut ABC ini dengan sudut FCB punya hubungan baru yaitu sudut dalam berseberangan, sehingga besar kedua sudut itu adalah sama, yaitu 43 derajat. Setelah itu, untuk mencari nilai X, kita butuh mencari tahu besarnya sudut FCD. Nah, kita perhatikan, terdapat hubungan antara sudut FCD dengan sudut CDE, yaitu sudut dalam sepihak, yang berarti apabila dijumlahkan nanti besarnya adalah 180 derajat. Dan misalkan sudut FCD ini besarnya adalah Y derajat, maka dapat kita tulis 139 derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga untuk mencari nilai Y, kita pindah ruaskan saja sudut 139. Jadi Y sama dengan 180 dikurangi 139 derajat. Jadi diketahui besar sudut Y sama dengan 41 derajat. Nah, jika seperti ini, maka besar sudut BCD atau besarnya X itu dapat kita cari tahu dengan menjumlahkan sudut BCF dan sudut FCD, yaitu 43 derajat ditambah 41 derajat, sehingga kita tahu nilai X yaitu 84 derajat. Contoh soal nomor 3.
Pada gambar di bawah ini, nilai X dan nilai Y yang memenuhi adalah titik-titik-titik. Nah, ini gambarnya, kita identifikasi dulu hal-hal yang diketahui pada gambar. Jika kita perhatikan, besar sudut ABF itu besarnya adalah 12X derajat. Lalu sudut FBC besarnya X ditambah 5Y derajat. Dan sudut DCE atau sudut ECD besarnya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai X dan Y yang memenuhi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu nih, sudut yang besarnya nggak ada variabelnya ya, yaitu sudut DCE atau sudut ECD sama aja. Nah, setelah itu kita lihat, dari sudut itu berhubungan dengan sudut mana? Jika kita perhatikan, ada hubungan dengan sudut ABF, yaitu sudut luar berseberangan, yang berarti besar sudutnya nanti adalah sama. Jadi untuk mencari nilai X, dapat kita tuliskan 60 derajat sama dengan 12X derajat, sehingga nilai X dapat kita ketahui, yaitu 60 dibagi 12, jadi nilai X diketahui 5 derajat. Nah, dari nilai X yang diketahui ini, kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan yang baru. Nah, kita lihat lagi, kita kan akan mencari nilai Y. Jadi, kita perhatikan sudut FBC ini berhubungan dengan sudut mana? Sudut FBC ini berhubungan dengan sudut ABF, yaitu sudut yang berpelurus, yang artinya apabila keduanya dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat, sehingga dapat kita tulis 12X ditambah X ditambah 5Y derajat sama dengan 180. Nah, tadi kan nilai X-nya udah diketahui, tinggal kita substitusikan. 12 kali 5, X-nya tadi adalah 5, ditambah X kita ganti dengan 5, ditambah 5Y sama dengan 180 derajat. 12 kali 5 besarnya jadi 60 derajat ya, ditambah 5 ditambah 5Y sama dengan 180. Sekarang kita pindahkan ruas untuk mencari nilai Y. Jadi 5Y sama dengan 180 dikurangi 65, sehingga Y sama dengan 115 dibagi 5, dan kita tahu nilai Y adalah 23. Sehingga nilai X dan Y yang memenuhi adalah 5 dan 23. Nah, itu tadi teman-teman, contoh-contoh soal dari hubungan antar sudut yang kita pelajari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.